Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. baik Bu. Jawabnya baik, luar biasa. Sebelum memulai pelajaran, ini kita berdoa dulu ya. Yang pertama kali hadir di room meeting ini Yohanes, ya Yohanes pimpin doanya. Baik Bu. Ya. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau menguji ke konsentrasi kalian. Oke, coba aktifkan semua ini, kameranya aktifkan, mikrofonnya aktifkan, bisa? Bisa Bu. Mulai ya, 1, 2, 3. Ini kertas warna apa? Putih Bu. Kertas warna apa? Putih. Putih. Tidak ada, Ibu, tidak ada itu gambar. Konsentrasi ya, telinganya dipasang ya. Ya Bu. Kertasnya berwarna Putih. gula pasir berwarna Putih. kertas ini warnanya Putih. Putih. sama ya, lembut sekali nih. Sapi minum Susu. Air. tahu kan? Tidak konsentrasi, sapi kan tidak minum susu. Sapi Sapi itu menghasilkan susu. sapi minum air. Satu lagi ya. Ya Bu. Ya Bu. Plastik ini warnanya apa? Dan nampak hitam lagi Bu. Hitam. Hitam. Kerudung Ibu berwarna? Hitam. Rambut kalian berwarna? Hitam. Blackpink. Kelawar tidurnya kapan? Siang. Siang Bu. Siang mau- ada di nocturnal Bu. Ya, udah. Tapi sudah bisa berkonsentrasi nih belajar. Terus. Ayo kita mengamati hewan apakah ini? Kan Bu. Siapa yang jawab? Orang hutan. Ya, orang utan ini adalah binatang langka yang ada di Kalimantan Mana? Barat. Kalimantan Barat. Jadi, apakah aku termasuk hewan langka? Siapa yang bisa menjawab? Termasuk Bu. Iya. Selanjutnya, apakah kalian sudah membantu melindungi aku dan tempat tinggalku? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Belum Bu. Oleh tangan. Belum membantu. Belum membantu Bu. Oh, belum membantu. Baik, nanti setelah pelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa membantunya ya. Bagaimana cara melindungi orang utan dan tempat tinggalnya. Nah, sekarang selanjutnya subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran ke-6. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan adalah dengan pengamatan melalui grup WA, kalian dapat mengidentifikasikan pelaksanaan kewajiban dan hak dengan mandiri. Kemudian melalui pengamatan kelompok juga, kalian dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan hak dengan tepat. Selanjutnya, dengan bekerja kelompok, kalian dapat menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak terhadap lingkungan. Selanjutnya, dengan mengamati video wawancara, kalian dapat mengemukakan informasi dari setiap tokoh dengan berani. Dan terakhir, dengan penugasan nanti kalian dapat melaporkan hasil wawancara dalam bentuk
praktek tulis dan dengan percaya diri. Ya. Kita mengamati lagi. Masih lanjutan yang tadi gambarnya. Ayo amatilah gambar berikut ini, lalu jawab beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya. Siapa yang sudah selesai mengamati? Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau menjawab? Apa yang terjadi pada gambar itu? Ayo. Kebakaran hutan, Bu. Apa Ika? Kebakaran hutan ya? Pembakaran hutan, Bu. Iya, pembakaran hutan. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang menjadi kewajiban kita terhadap kejadian tersebut? Ayo dijawab. Vincent, bisa menjawab? Bisa, Bu. Kewajiban kita adalah melindungi hewan-hewan langka seperti orang hutan. Contohnya tidak membakar hutan. Iya. Betul sekali ya, Vincent. Jawabannya sangat tepat. Jadi kita dengan tidak merusak tempat tinggalnya. Selanjutnya, hak apa yang bisa kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Munawar? Hak apa yang bisa kita dapatkan? Dengan menjaga Udara yang bersih dan lingkungan yang sehat, Bu. Tersedianya habitat hewan-hewan. menjaga hutan, menghindari dari kebakaran itu bisa menjaga kebersihan udara. Pintar sekali ya. Selanjutnya, kalian Ibu minta untuk membaca teks yang berjudul Konservasi Bekantan di Indonesia. Yang tadi udah Ibu share di grup teksnya. Nanti kalian akan membuat peta konsep. Nah, ini sebagian teksnya Ibu tampilkan tentang bekantan. Setelah kalian membaca teks itu, Ibu harapkan kalian bisa membuat peta konsep. Nah, peta konsepnya seperti ini. Ibu beri waktu sekitar 15 menit. Selesai semuanya ya, secara berkelompok, nanti akan ditampilkan. Sudah selesai? Ika mungkin mau menjawab. Belum, Bu. Satu perwakilan kelompok, siapa? Kelompok 1, sudah? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Vincent ya mau menjawab? Mau Ya, Bu. menampilkan hasil kelompoknya tadi di grup? Ya. Oke, kami akan mempresentasikan kelompok kami. Perkenalkan nama kelompok Raffi Ahmad, Sah Munawar, dan saya sendiri. Iya. Ciri-ciri bekatan: hidung panjang, rambut coklat. Kemudian cara makan bekatan, makanannya adalah anggota kecil. Nggak paham, Bu. Yang lainnya, Bu. Ya, siapa yang bisa membantu menjawabnya? Ya Bu, cara makan bekantan, mungkin yang ukurannya lebih kecil makannya lebih dulu Bu, baru yang Ya, induk-induknya. betul. Apalagi? Kemudian penyebab kelangkaan hewannya, itu tempat hidupnya yang dialihfungsikan Bu. Jadi dia
susah untuk mendapatkan tempat tinggal yang baik. Kemudian lokasi pemeliharaan bekantannya ada di KKMB Bu, di Tarakan, Kalimantan Utara. Tepat sekali ya, Eka. Pintar, hebat ya. Ya Baiklah, Bu. kelompok sudah presentasi, jawabannya sudah benar semua. Hanya kelompok Vincent tadi ya, yang bagian cara makan bekantannya katanya belum paham. Nah, tapi kan sekarang sudah tahu ya, bekantan itu makannya itu mendahulukan anggota yang lebih kecil dulu, anaknya dulu yang makan, baru induknya. Jadi, dengan membuat peta konsep ini kan kita lebih mengetahui, lebih bisa mengingat informasi yang ada di dalam teks. Kita biasakan dengan membuat peta konsep. Selanjutnya, dengan peta konsep itu, selain membuat peta konsep juga, untuk mendapatkan informasi kita bisa melakukan wawancara. Nah, ini pengertian wawancara, kita kan hanya mengulang kembali materi yang telah lalu. Ibu tidak terlalu banyak menjelaskan. Wawancara, ayo diingat kembali pengertian wawancara. Ibu minta siapa yang bisa menjelaskan pengertian wawancara, satu orang angkat tangannya. Yohanes ya, mana Yohanes? Bu. Yohanes, Ya, iya Bu. Vincent, tolong Ibu, tolong untuk menjelaskan kembali pengertian wawancara. Saya Kak Bu, Ya, wawancara jelas. adalah sebuah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi dari seseorang narasumber yang dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber terkait soal isu atau topik tertentu yang dibahas. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebelum wawancara adalah yang pertama, tentukan narasumber sesuai dengan tema wawancara. Kedua, hubungi narasumber untuk memastikan kesediaan melakukan wawancara. Ketiga, buatlah kesepakatan kepada wawancara akan dilaksanakan. Keempat, persiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan dalam wawancara. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kelima, siapkan terlebih dahulu alat tulis dan alat perekam. Sekian Bu, terima kasih. Ya, bagus ya, tepat sekali. Membacanya sudah sangat lancar. Jadi secara singkat itu, inilah langkah-langkah wawancara secara umum. Ada 5 langkah yang akan kalian lakukan nanti. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa menyimak videonya ya. Ibu buka sebentar videonya. Maaf, ada kesalahan. Nanti kalian bisa membukanya setelah pembelajaran ini. Jadi selanjutnya kalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan untuk mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan konservasi orang utan. Kan di Kayong Utara ini kan ada lembaga yang melakukan konservasi orang utan. Ada enggak yang bisa menjawab? Yang tahu lembaga apa yang melakukan konservasi orang utan? Ayo, yang siapa yang bisa angkat tangan? Kan kantornya dekat sekolah kita. Ada yang tahu? Enggak tahu. Ya, kalau enggak tahu bilang enggak tahu supaya Ibu beritahu. Enggak tahu ya. Di Kayong Utara kita ini kan ada lembaga yang namanya Yayasan Gunung Palung. Ada juga Yayasan Asri. Nah, 2 lembaga itulah saat ini melakukan konservasi lingkungan, hutan lindung, taman nasional, yang mana
menjaga dari orang utan tersebut. Jadi nanti kalian akan membuat pertanyaan. Pertanyaannya itu diajukan bisa kepada siapa saja, boleh ke tokoh masyarakat atau ke petugas yang bekerja di lembaga itu. Silahkan ya. Selanjutnya, ayo kita bernyanyi. Kita bernyanyi sebentar, yaitu tentang nama-nama tentang binatang di Indonesia. Bagaimana ya caranya ya? Menyanyinya nanti saja ya. Selanjutnya, kita belajar tentang kewajiban dan hak warga terhadap lingkungan. Coba diamati ini gambar apa? Siapa yang bisa menjawab? Gambar hutan, Bu. Hutan ini kita juga memiliki hak dan kewajiban. Siapa yang bisa menjawab apa saja hak kita dari hutan ini? Siapa? Ayo, Yohanes bisa menjawab. Ya, Bu. Hak kita terhadap hutan itu mendapat udara yang segar, menikmati keindahan hutannya, ditempatkan kayu, pohon sesuai dengan aturan, dan menempatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Terus kita juga wajib, Bu. Yang pertama, kita wajib melakukan reboisasi, kita tidak menebang pohon secara berlebihan atau tebang pilih tanam, dan tidak membuka lahan tambang secara berlebihan, Bu. Tepat sekali, pintar. Selanjutnya, gambar yang kedua, ini ada gambar. Ayo, ini gambar apa? Tolong, Ibu, siapa yang bisa menjawabnya? Gambar sungai, Bu. Nah, iya, ini seperti Sungai Kapuas ya. Sungai ini, ayo Ika dijawab, dijelaskan apa saja hak dan kewajiban kita. Haknya menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. Terus yang ketiga, memanfaatkan air untuk pengairan sawah dan memanfaatkan aliran sungai sebagai pembangkit listrik. Terus kewajibannya menanam tumbuhan di sekitar sungai, tidak mendirikan sungai di sepanjang tepi sungai dan tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Ya, Bu. Betul. Jadi sungai ini kita juga wajib menjaga kebersihannya ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ke sungai. Dan sungai bisa dijadikan sebagai alat transportasi. Siapa yang bisa memberikan contoh transportasi apa yang ada di sungai? Sampan, Bu. Ya, sampan. Bu. Speedboat, Bu. Betul. Biasanya kan kalau kita mau berangkat ke Pontianak, kita kan menggunakan speed, menggunakan klotok. Lampung, Bu. Betul. Jadi, kalau sungainya bersih, kembali juga untuk kita. Manfaatnya untuk kita juga semuanya. Selanjutnya, ada tidak yang ingin kalian tanyakan terkait hak dan kewajiban tadi? Siapa yang mau bertanya? Boleh raise hand-nya, angkat tangan. Jika tidak ada, kalian wajib menuliskannya ya di buku, nanti akan Ibu periksa pertanyaannya. Lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita mengamati gambar. Ada 4 gambar yang akan kalian diskusikan nanti di kelompok melalui WA grupnya.
Ini gambar pertama. Siapa yang bisa menjelaskan gambar apa? Gambar gambar tepian pantai sih kayaknya Ibu ya. Kotor Bu, banyak sampah. Betul. Ini pinggiran sungai, Oh, banyak pinggiran sampah. sungai. Ya, Maaf, kurang besar ya gambarnya. Selanjutnya, yang kedua, ini. tong Ayo sampah. dijawab. Ika atau Sri mana? Sari? Sari Wahyuni? Bisa dijelaskan gambar apa ini? Gambar yang pertama itu banyak sampah, Bu. Betul. Ini Yang kedua gambar pertama. sama, Bu, sampah juga tuh berserakan. Iya, penampungan sampah ya, sudah Ya. kepenuhan. Gambar yang ketiga, ayo dijawab. Gambar yang ketiga pun banyak sampah, Bu. Di tempat permainan anak tuh banyak sampah. Kasihan ya anak. Kalau yang gambar keempat, ayo yang lain. Ibu minta yang lain untuk menjawab. Yang belum pernah menjawab nih, siapa ya? Sari Wahyuni kan sepertinya. Sri Wahyuni ada? Bisa tidak menjelaskan gambar keempat ini? Iya, Bu. Gambar keempat itu gambar apa ya, Bu ya? Ini Ibu besarkan ya. Terpotong sepertinya gambarnya. Ini gambar Ini taman, tapi tamannya tidak lagi tidak terurus ya, Bu ya. banyak. Ini bunga-bunganya sepertinya bagaimana? Sepertinya tamannya tidak dirawat, Bu, tidak dibersihkan dengan baik sehingga tidak nampak seperti taman yang seharusnya gitu, Bu. Betul, betul sekali. Iya, ini tamannya sudah tidak terawat, bunganya pun sudah mati, sudah layu. Dan yang akan kalian diskusikan adalah ini. Diskusikan di kelompok bagaimana kewajiban kalian dan hak terhadap lingkungan. Seperti yang gambar tadi ini. Yang pertama itu air sungai berwarna hitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Yang kedua, tumpukan sampah yang ada di dekat tempat sampah. Ketiga, banyak coretan pada alat permainan di taman bermain. Dan keempat, rumput dan tanaman hias yang ada di halaman terlihat layu. Ayo kalian diskusikan dengan teman-teman di kelompoknya. Kan ada 5 kelompok. Nanti akan kalian presentasikan. Perwakilan kelompok ya, ketuanya yang akan mempresentasikan. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang, silahkan bekerja di kelompoknya, diskusikan. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Siapa yang mau tampil lebih dulu? Mempresentasikannya? Yang nomor 1 dulu, kelompok A. Kelompok A itu Wahyudi dengan Wiwin. Iya, Bu. Ya, kelompok A Wahyudi dan Wiwin. Iya, hasil diskusi kelompok kami, Bu. Nomor 1, air sungai rumah berwarna hitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Kewajibanku terhadap lingkungan memelihara sungai dengan tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Ya. Kemudian hak terhadap lingkungan, air sungai yang bersih membuat kita tercukupi kebutuhan airnya. Kemudian tumpukan sampah yang ada di dekat tempat sampah. Kewajibannya
kita membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan jika ada sampah yang berserakan. Hakku terhadap lingkungan, ketika lingkungan bersih kami bisa menikmati lingkungan yang sehat dan indah. Kemudian banyak coretan pada alat permainan di taman bermain. Kewajibanku menjaga lingkungan dengan tidak membuat kerusakan di tempat di mana kita tinggal atau tempat kita berada. Hakku terhadap lingkungan, ketika tempat itu indah, maka kita bisa menikmati pemandangan yang indah, nyaman, dan aman. Kemudian rumput dan tanaman hias yang ada di halaman terlihat layu. Kewajibanku merawat, menyiram, kemudian menanam kembali jika ada yang mati. Hakku bisa menikmati keindahan taman, bisa mendapat udara yang segar, udara yang sejuk, dan pemandangan yang indah. Demikian Bu, hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih Bu. Sama-sama Wahyudi. Mantap sekali ya jawabannya, sangat tepat. Tepat, singkat, dan jelas. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok Wahyudi. Karena semuanya sudah tampil, sudah mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya. Kita bisa melakukan kegiatan yang selanjutnya, yaitu apa kesimpulan dari materi hari ini? Siapa yang bisa menjawab kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo angkat tangannya. Ini Ibu buka sedikit ya. Yaitu wawancara. Boleh dibacakan saja ya. Yohanes, bisa membacakan kesimpulannya? Bisa, Bu. Ya. Kesimpulan yang pertama, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang atau narasumber yang diperlukan untuk memperoleh keterangan atau pendapatnya mengenai suatu masalah. Betul. Langkah-langkahnya apa saja yang poin yang paling penting? Ayo, Wiwin atau Eka, Sri, Munawar. Ya Bu, harus melakukan wawancara. Kita harus menulis daftar pertanyaan dulu Bu. Sekali. Materi tentang kewajiban dan hak. Apa kesimpulan? Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup Bu. Betul. Selanjutnya, kemudian, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. tepat sekali. Ayo, karena sudah membuat kesimpulan, sudah selesai kegiatan intinya, kalian bisa melakukan evaluasi melalui Google Form yang udah Ibu bagikan di grup tadi linknya ya. Sekitar 10 menit karena hanya 5 soal. Ibu hanya membuat 5 soal tentang wawancara dan kewajiban dan hak. Sudah selesai semua? Nah, Sudah Bu. Sudah Bu. sudah ya? Ya Bu. Selanjutnya, ayo kita ingat kembali apa yang udah kita pelajari. Free. Tentang hak dan kewajiban Bu. Tentang melestarikan lingkungan. Wawancara. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompoknya? Mungkin ada yang sulit. Tidak Bu. Nah, kegiatan apa yang kalian sukai? Wawancara. Wawancara Bu. Wawancaranya. Menjaga hak dan kewajiban, Bu. Betul.
hal apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya? Ini yang paling penting nih. Dari pelajaran hari ini kita harus dapat mengambil manfaatnya. Hal apa yang bisa kita terapkan nantinya? Tidak menebang pohon sembarangan, Bu. Menjaga Tidak menebang. kebersihan Iya, lingkungan. ya Bu, menjaga kebersihan lingkungan, kelestarian lingkungan. Kalau ke taman atau kemana-mana itu sampahnya jangan dibuang sembarangan. Sembarangan. Betul. Mengapa kita perlu menerapkannya? Agar kita hidup dengan sehat, Bu. Betul, ya, karena sekarang pun lagi musim wabah penyakit. Ibu juga baru sembuh. Kemarin juga ibu terkena dampak dari wabah ini. 2 minggu ibu tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Untuk itu kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Ciptakanlah udara yang bersih. Ya Bu, semoga Ibu lekas sembuh. Alhamdulillah udah sembuh. Selanjutnya, karena waktunya juga sudah hampir usai, tidak ada lagi ya. Ada gak yang mau bertanya lagi nih sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Untuk hasil evaluasinya nanti akan ibu share di grup ya. Ada yang Ya, Bu. dapat 100. Sebentar lagi akan ibu share. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa. Sekarang bergiliran ya, ibu minta yang perempuan untuk memimpin doanya. Ayo Ika, bisa memimpin doa? Baik, Bu. Baiklah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.